Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah wa ba'du. Kita sudah sampai pada bab jual beli khiyar, qirat dan riba ya untuk kelas 3. Ini materi untuk ujian akhir madrasah fikih kelas 3 MTS. Baik. Untuk pertemuan pertama kita ambil rangkumannya dulu saja ya. Rangkuman dari buku paket MTS terbitan Kementerian Agama ya. Terbitan Kementerian Agama. Rangkumannya pertama, jual beli menurut bahasa artinya memberikan sesuatu yang mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasarruf atau pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam Islam. Yang kedua, hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Yang ketiga, poin yang ketiga, rukun jual beli ada 4 di dalam kitab ini ya, penjual dan pembeli. Ini ada penjual dan pembeli. Kemudian ada barang yang diperjualbelikan ya, kemudian ada alat tukar ya, berupa bisa uang, emas dan seterusnya, dan ijab qabul. Nah, alat tukar di sini barang yang diperjualbelikan. Nah, ini menurut kitab ini ada 4 ya, ada alat tukarnya dan ijab qabulnya. Baik. Yang keempat, khiyar pilihan ya. Menurut bahasa berasal dari al-khiyaru, artinya memilih antara 2 pilihan. Sedangkan menurut istilah syarak khiyar adalah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Poin kelima, hukum khiyar dalam jual beli menurut Islam adalah mubah. Namun jika khiyar dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta, maka hukumnya jadi haram. Poin yang keenam, khiyar dibagi menjadi 4 macam ya. Ada khiyar majlis yang pertama, 2 khiyar syarat, yang ketiga khiyar aib ya, khiyar aibi, dan keempat ada khiyar ru'yah melihat. Yang ketujuh, qirat. Apa itu qirat? Qirat adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Yang ke-8, qirat dalam Islam hukumnya adalah mubah atau boleh. Rukun qirat ada 5, yaitu ada pemilik modal dan pengelola modal. Kemudian ada modal usaha, ada jenis usaha, ada keuntungan dan ijab dan qabul. Poin yang ke-10 rangkumannya, bentuk qirat dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu qirat sederhana dan qirat bentuk modern. Rangkuman yang ke-11, riba secara bahasa artinya ziyadah. Ini masuk bab riba. Tambahan atau kelebihan. Ziyadah adalah tambahan atau kelebihan artinya. Sedangkan menurut istilah riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam hutang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari 2 orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Poin yang ke-12, riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram. Poin ke-13, riba dibagi menjadi 4 jenis ya. Ada riba fadl, ada riba qard, ada riba yad, dan ada riba nasi'ah dalam kitab ini. Yang ke-14, poin ke-14, cara menghindari riba dalam jual beli, yakni menjual sesuatu yang sejenis ada 3 syarat, yaitu serupa timbangan dan banyaknya, tunai dan ijab qabul sebelum meninggalkan majelis. Sedangkan menjual sesuatu yang berlainan jenis ada 2 syarat, yaitu tunai dan ijab qabul sebelum meninggalkan majelis. Poin yang terakhir 15, cara menghindari riba dalam kehidupan bermasyarakat, yakni dengan membiasakan hidup sederhana
menghindari kebiasaan berhutang, dan jika terpaksa berhutang jangan berhutang kepada rentenir, serta bekerja dengan sungguh-sungguh. Refleksi dari bab ini adalah dengan memahami ajaran Islam secara sungguh-sungguh yang berkaitan dengan jual beli, khiyar, qirad, dan materi krusial riba, maka kita harus selalu menjaga konsistensi dan tanggung jawab kita dalam bermuamalah. Dengan cara apa? 1. Membiasakan berperilaku jujur dalam setiap transaksi akad. 2. Bertanggung jawab dan memegang teguh hasil kesepakatan dalam setiap kerjasama. 3. Mengembangkan keterampilan berwirausaha untuk modal masa depan. Yang keempat, memotivasi untuk menjadi pengusaha yang jujur dan peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan modal usaha. 5. Menjauhi kerjasama yang berpotensi merugikan salah satu pihak. 6. Mengedepankan sikap toleran terhadap orang lain dalam setiap masalah dalam suatu akad atau kerjasama. 7. Menjauhi kerjasama maupun akad yang berpotensi mengandung riba. 8. Selalu berikhtiar dan tawakal. Baik, itu refleksi ringkasan dari pelajaran jual beli ya. Di situ ada qirad, ada riba. Silakan dicatat, ya, boleh dicatat atau diulang-ulang aja rekaman. Ini nanti ada secara detailnya insya Allah di pertemuan berikutnya atau di rekaman berikutnya ya, untuk kelas 3 MTS khususnya ini. Diperhatikan baik-baik. Jangan sampai ketinggalan pelajaran yang masih online. Harus melihat video ini ya. Yang tidak berangkat harus melihat video ini untuk pelajaran fikih, karena yang tersisa di kelas 3 SMA, SMP adalah pelajaran fikih, akidah, akhlak, Quran, hadis, bahasa Arab, dan SKI ya. Ini semoga bermanfaat. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.